Ya, baik. Sebentar. Anda boleh bantu share screen? Wida, bisa gak Wida? Iya, bisa. Ya, dikirim aja Kak ke WA boleh. Sehat tuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kamu baru ngambil? Iya, Pak. Medlit. Iya. Oh, sebelumnya kenapa? Kurang SKS-nya. Betul. Dan memang mau nyelesain yang lain dulu. Berarti ini semester berapa kamu? Semester 8, Pak. 8. Ya udah. Ini proposalnya harus dibuat serius supaya kamu lulus mata kuliah langsung SPT ya. SPS. SPT itu kan tesis ya. Baik, Pak. Baik. Maaf, suara yang terdengar? Terdengar Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tentang judul yang saya usung di mata kuliah hari ini, metode penelitian hari ini. Judulnya pengembangan media pembelajaran flipbook fisika berbasis model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi gerak harmonik sederhana dengan 3D Packflip profesional. Oke. Pada proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sendiri terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan. Seorang guru harus pandai untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan sekolah. Suasana yang kondusif dapat diciptakan dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Oleh sebab itu, maka media itu sangat penting dalam proses kegiatan mengajar, khususnya untuk materi fisika. Metode pembelajaran fisika yang diberikan guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dapat divariasi sesuai dengan kebutuhan guru dalam mengajar. Namun, peserta didik membuat pernyataan bahwa fisika adalah mata pelajaran yang sulit dan penuh dengan hafalan rumus, sehingga perlu adanya pemilihan metode dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Maka dari itu, penulis mengusung judul tentang flipbook, harapannya agar para peserta didik dapat memahami fisika dengan baik dan benar. Proses ilmiah fisika akan lebih efektif jika mencari dan mempraktekkan secara langsung atau eksperimen yang dapat berupa proyek atau praktikum. Sehingga diperlukan model pembelajaran inquiry terbimbing yang dapat diterapkan menjadi metode yang tepat
untuk memberikan ketertarikan dan minat peserta didik dalam belajar fisika. Dari paparan di atas, rumus masalahnya adalah membuat flipbook dengan 3D flipbook untuk materi gerak harmonik sederhana. Batasan masalahnya, pertama, produk yang dihasilkan berupa modul virtual. Kedua, materi yang terdapat dalam media ini merupakan materi gerak harmonis sederhana. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan pada pendapat ahli, expert untuk mengetahui kelayakan produk dan siswa SMA sebagai pengguna modul virtual ini. Terakhir, penelitian ini dilaksanakan sampai uji validasi produk. Tujuan penelitian dari rumus masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian yaitu menghasilkan modul virtual berupa flipbook pada materi gerak harmonis sederhana. Manfaat penelitian, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Bagi siswa, penelitian ini dapat mempermudah pemahaman mengenai mata pelajaran fisika, khususnya bab gerak harmonik sederhana. Sedangkan bagi pendidik, penerapan media pembelajaran flipbook ini akan mempermudah pendidik dalam menyampaikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di kelas. Selanjutnya, di landasan teori, buku ajar merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran. Tersedianya buku ajar yang relevan akan sangat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Priyanto, buku ajar dapat mendukung terwujudnya program student-centered learning, di mana paradigma belajar di sekolah diarahkan lebih banyak pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran, dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, dalam buku sekolah elektronik atau e-book merupakan salah satu buku ajar yang kini banyak digunakan di berbagai sekolah Indonesia. Namun, dalam penggunaannya di sekolah-sekolah, BSE masih memiliki kelemahan-kelemahan yang patut disempurnakan. BSE yang dikemas dalam bentuk e-book belum memiliki nilai lebih masih seperti buku cetak lainnya yang banyak beredar. Semestinya, BSE mampu menampilkan simulasi-simulasi yang interaktif dengan memadukan teks, gambar, audio, video, dan animasi, sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik dan menyenangkan. Ke metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode penelitian dan pengembangan research and development. Dalam penelitian ini akan dikembangkan media pembelajaran fisika berupa flipbook pada materi gerak harmonis sederhana. Model pengembangan yang digunakan adalah model EDDI, di mana model pengembangan ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan adalah software 3D flipbook, software Microsoft Office Word untuk memuat isi teks buku, software Adobe Photoshop untuk mengedit gambar, dan software Adobe Flash untuk membuat animasi yang akan digunakan dalam buku 3D Flip. Baik, mungkin itu saja presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ana. Ya, baik. Marsha. Oke, terima kasih Kak Kuku atas penjelasannya. Marsha cuman mau nanya di bagian pengembangan flipbook ini sendiri gitu dalam proses Kak Kuku memikirkan idenya sama menyusun proposalnya, kan flipbook ini sepertinya memang di produknya itu dicanangkan untuk guru-guru yang memang sudah paham teknologi atau bagaimana gitu. Terus kan ada beberapa guru fisika juga mungkin yang usianya sudah rada tua gitu ya untuk memahami teknologi. Nah, itu kira-kira sama-sama menyusun proposal ini dan mencanangkan produknya, apakah Kuku sudah berpikir ke arah sana atau memang dicanangkan untuk guru-guru yang sudah kenal teknologi? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Marsha.
Terkait itu, memang dari beberapa jurnal yang saya baca, sebenarnya perlu banyak sosialisasi tentang Flipbook ini. Karena kalau dari jurnal terakhir yang saya baca, untuk Flipbook sendiri, khususnya yang dibuat dengan 3D Flip profesional itu sebenarnya sudah banyak. Namun memang dalam penggunaannya sangat jarang. Bahkan tadi tidak menutup kemungkinan untuk guru-guru muda pun jarang yang memakai Flipbook. Nah, jadi sebenarnya untuk persoalan itu memang perlu adanya sosialisasi sebelumnya terkait penggunaan media Flipbook ini. Nah, khusus penelitian ini memang baru sampai tahap pengujian kelayakan dari Flipbook yang akan dikembangkan nanti. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih, Pak Syah. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Ya, baik. Bagi yang sudah presentasi, nama dan judulnya jangan lupa di paste kolom chat ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Marsha yang akan dikomentari oleh Airin. Kepada Marsha dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Firman dan teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan judul dan isi dari proposal skripsi saya. Judulnya itu, efektivitas model pembelajaran problem based learning berbantuan modul elektronik fisika SMA pada materi elastisitas. Nah, di sini ada bab 1, ada latar belakang. Di sini latar belakang yang saya ambil adalah model pembelajaran dari problem based learning ini sebagai salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan oleh seorang pendidik untuk mengajarkan materi-materi tertentu gitu. Ada banyak sekali model pembelajaran yang menurut saya mungkin tepat yang bisa digunakan sama baiknya, namun saya mengambil problem based learning ini sebagai salah satu model pembelajaran untuk diteliti karena menurut saya dari diberikannya suatu problem terhadap siswa, maka siswa itu akan mempunyai akan mempunyai rasa untuk mencari tahu gitu, dan juga tentunya itu akan menjadi suatu harapan dari para pendidik. Dengan memberikan suatu problem atau stimulus, maka siswa itu akan mencari tahu dengan sendirinya. Lalu di baris selanjutnya juga dikatakan problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, boleh next Wida ke bawah. Lalu ada identifikasi masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakangnya, permasalahan dapat diidentifikasi adalah efektivitas dari model pembelajaran itu tersebut dan bahan ajar yang tepat dalam proses belajar mengajar. Memang ada bahan ajar yang tepat, ada banyak bahan ajar yang tepat. Namun di sini saya mengambil untuk berbantuan modul elektronik karena menurut saya modul elektronik ini fleksibel digunakan baik dalam keadaan luring maupun daring karena memang ada beberapa sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa alat elektronik dan untuk mengurangi sampah dari kertas-kertas juga, dan modul elektronik ini menurut saya bisa didesain, bisa dikembangkan dengan semenarik mungkin gitu. Dan saya memang mencanangkan dan memikirkan pembuatan produk ini untuk guru-guru atau pendidik yang memang sudah paham teknologi. Namun menurut saya untuk pendidik ataupun guru yang sudah
sudah menua atau kurang paham tentang teknologi, modul elektronik ini memiliki basic yang sangat, maksudnya bisa dikatakan, rada mudah untuk penerapannya. Kayak untuk menghiasnya mungkin bisa, mengambil gambar dari Google lalu dimasukkan ke dalam, modul yang akan dibuat. Lalu untuk font-font-nya juga ada banyak pilihannya di, Microsoft Word, maksudnya seperti itu. Lalu, pembatasan masalahnya, model pembelajaran yang diterapkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem based learning. Saya langsung, membatasi model pembelajaran yang ingin saya teliti, yaitu problem based learning. Lalu bahan ajarnya pun sudah langsung saya batasi, yaitu, terkhusus untuk modul elektronik. Lalu, perumusan masalahnya, yang saya ambil berdasarkan latar belakang adalah, apakah model pembelajaran problem based learning yang berbantuan modul elektronik ini efektif jika diterapkan di dalam kelas fisika SMA. Lalu, tujuan penelitiannya merupakan, jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas dari model pembelajaran problem based learning yang berbantuan modul elektronik pada materi fisika SMA. Lalu, manfaat penelitian ini adalah mempunyai 2 manfaat, yaitu ada 1 manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi tentang salah satu model pembelajaran yang mungkin dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu manfaat praktisnya dapat mengetahui efektivitas model, pembelajaran problem based learning dan dapat mengetahui bahan ajar yang tepat. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanya atau dikomentari. Terima kasih. Iya, terima kasih Marsha. Marsha pengen tahu doang kok, modul elektronik yang dipakai itu semacam apa ya? Oke, terima kasih Airin atas pertanyaannya. Modul elektronik yang dipakai itu seperti e-modul. Kalau misalnya Airin tahu kita pernah buat e-modul di pelajaran PBA gitu ya, memakai basic-nya itu mungkin 3D Flipbook Maker atau memang aplikasi yang menunjang lainnya untuk e-modul ini yang nantinya hasilnya itu mungkin bisa bisa dikeluarkan sejenis PDF gitu ya, PDF gitu sih paling. Iya, terima kasih Marsha. Sama. Ya, baik. Terima kasih kepada Putri Marsha yang telah mempresentasikan proposalnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Airin yang akan dikomentari oleh Feby. Pada Airin dipersilahkan. Ya, proposal skripsi dari judul saya yaitu pengaruh model pembelajaran POI atau Predict, Observe, sama Explain berbentuk media audiovisual terhadap pemahaman konsep fisika pada materi, momentum, dan impuls. Kenapa saya milih pemahaman konsep fisika? Karena yang pertama saya dari jurnal yang saya sudah baca dan hasil didapat juga dari hasil 2 survei. Yang pertama dari hasil survei PISA pada tahun 2018 tentang sains
yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 70 dari 79 negara. Pada kategori sains ini, Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 yang berada pada peringkat 62 dari 79 negara. Nah, survei keduanya itu dari TIMSS tahun 2015 juga melaporkan tentang nilai rata-rata matematika dan sains dalam domain kognitif. Indonesia berada pada peringkat 44 dari 49 negara di dunia. Indonesia memperoleh rata-rata skor pada domain kognitif yang dimana domain kognitif ini terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan juga penalaran yang masih di bawah skor rata-rata 500, di mana itu skor yang ditetapkan oleh TIMSS. Nah, kenyataan tersebut juga didukung oleh pembelajaran yang terjadi saat ini, di mana di sekolah masih banyak yang berorientasi pada di mana masih banyak guru yang berorientasi pada upaya pengembangan dan menguji daya ingat siswa ketimbang untuk berdasarkan pengalaman siswanya gitu. Lalu kenapa juga saya milih model pembelajaran PO ini? Karena salah satu model pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk memahami konsep dalam fisika adalah model pembelajaran POE. Nah, model pembelajaran POE ini dapat mencakup cara-cara yang dapat ditempuh oleh seseorang pendidik untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep dalam fisika maupun materinya. Dan juga dalam POE ini faktor memori yang berarti bahwa siswa mengingat hal-hal yang lebih baik ketika mereka secara aktif terlibat secara langsung dalam berpikir tentang suatu daripada hanya menerima pengetahuan yang secara pasif. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan kepercayaan diri siswanya dalam memprediksi dan melibatkan refleksi pada proses berpikir atau metakognisi seseorang. Dan juga kenapa saya milih model pembelajaran POE berbentuk media audiovisual, karena dalam penerapannya model pembelajaran POE ini memiliki kelemahan, yaitu dalam bagian observasi yang dimana dilakukan demonstrasi atau eksperimen atau praktikum yang akan menyulitkan proses pembelajaran dan sulit juga mengaitkan materi dengan permasalahan yang relevan. Nah, oleh karena itu diperlukannya media pembelajaran untuk memunculkan permasalahan, yaitu dengan menggunakan media audiovisual ini. Jadi POE yang berbantuan media audiovisual ini merupakan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran POE dengan memberikan motivasi penerapan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, mengorientasi siswa pada permasalahan sehari-hari, dan memberikan penguatan hasil pembelajaran yang disajikan sesuai melalui media audiovisual. Di dalam POE yang berbantuan media visual ini akan mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, lalu menyusun hipotesis, lalu memecahkan masalah dengan bantuan media audiovisual. Lalu untuk tujuannya sendiri, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemahaman konsep fisika siswa dalam materi momentum dan impuls dengan menggunakan metode POE berbentuk media audiovisual lebih tinggi daripada pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Lalu yang kedua, untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran POE berbentuk media audiovisual terhadap pemahaman konsep fisikanya dalam materi momentum dan impuls. Untuk bab 2 tentang variabelnya, variabel bebasnya ini
modul pembelajaran POE, lalu variabel terikatnya itu sendiri adalah pemahaman konsep fisikanya. Lalu uji hipotesis yang saya gunakan adalah uji T. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Airin atas paparannya. Tadi kan di judulnya ada berbantu media visual. Kira-kira udah kepikiran belum media visualnya seperti apa? Untuk saat ini belum sih, masih nyari-nyari karena media audiovisual itu kan banyak banget ya. Jadi ya masih cari-cari aja sih, Feby. Oke, makasih Airin. Iya, sama-sama Feby. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Airin yang sudah presentasi. Sudah 3 orang presenter, Pak. Kepada Airin, mungkin judulnya bisa di-copy di kolom chat. Iya, Untuk sebentar. selanjutnya akan dikomentari oleh Pak Firmanul. Gini Ana, karena nanti saya menyampaikan sesuatu yang agak lama, langsung aja 7. Nah, nanti sekalian saya menyampaikan, sekalian mengomentari, enggak? Baik, Karena Anda jam 10 kan kuliah, gitu. Oke? Nah, langsung saja. untuk Presenter selanjutnya, berikutnya. ya baik Pak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby yang akan dikomentari oleh Wiwin. Kepada Baik, Feby, Ana. dipersilakan. Ya, izin share screen. Apa share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Feby. Oke, di sini saya memilih judul pengaruh model blended learning berbantu media virtual terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi fluidostatis. Latar belakang yang saya ambil, perkembangan inovasi ilmiah dan teknologi informasi dalam bentuk digital yang terjadi secara pesat pada abad ke-21. Dan keterampilan ini berupa keterampilan berpikir kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas. Lalu menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, salah satu keterampilan berpikir abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis yang dimaksud di antara lainnya keterampilan mengkomunikasi informasi, menyimpan, mengelola, dan menganalisis, membuat, dan mengakses dalam memanfaatkan teknologi yang canggih. Berdasarkan standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum 2013, siswa diharapkan dapat menunjukkan keterampilannya. Lalu, pada kenyataannya, kecenderungan siswa dalam mempelajari konsep fluidostatis adalah menghafal rumus-rumus yang telah diberikan tanpa memahami makna fisiknya. Pada penelitian oleh Anissa Intan Eka Prani menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep fluidostatis masih tergolong rendah. Rendah keterampilan berpikir kreatif siswa juga dinyatakan dalam penelitiannya bahwa hanya terdapat 30% siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis. Lalu model pembelajaran yang saya pilih, alasannya kenapa blended learning, pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dikenal dengan istilah blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran campuran antara belajar tatap muka biasa dengan pembelajaran online. Penggunaan model pembelajaran dengan blended learning selain dapat mengatasi keterbatasan waktu, juga melatih kemampuan siswa dan dalam memanfaatkan teknologi
sesuai dengan pernyataan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang implementasi kurikulum 2013. Lalu kegiatan pembelajaran dalam tahap blended learning, pembelajaran online juga dilakukan dengan menggunakan teknologi. Terus identifikasi masalahnya, rendahnya kemampuan berpikir kritis terhadap pada konsep fluida. Lalu yang kedua, kegiatan proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, mode pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang keempat, siswa menganggap fisika merupakan mata pelajaran sangat sulit. Lalu pembatasan masalahnya ini pada materinya yaitu fluida statis. Lalu juga dibatasi memfokuskan pada keefektifan penggunaan model blended learning terhadap mata pelajaran fisika fluida statis. Lalu untuk perumusan masalahnya, apakah penerapan model blended learning berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada fluida statis? Lalu yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penerapan model blended learning dalam pembelajaran fisika? Lalu tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh model blended learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi fluida statis, lalu mengetahui respon siswa terhadap penerapan blended learning dalam pembelajaran fisika. Lalu yang manfaatnya, yang pertama ada memberikan informasi mengenai model blended learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Lalu yang kedua menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di sekolah. Yang ketiga menjadi bahan rujukan sebagai para pembaca dan dalam rangka menggunakan model blended learning. Yang terakhir menambahkan wawasan dalam pengetahuan bidang pendidikan bagi penulis sehingga dapat menjadikan modal untuk mempersiapkan diri sebagai calon pendidik. Itu presentasi dari saya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, terima kasih Feby. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan berbantuan media virtual ya, jadi bentuknya apa sudah terpikirkan, bagaimana, dan apakah ambil dari orang atau bikin sendiri ya? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih, Wiwin. Untuk media virtualnya yang pasti ambil dari orang yang kayak misalnya PET atau psikologi atau LMS yang lain. Cuman untuk mau bentuk jenisnya apa masih belum kepikiran sih, karena masih mencari-cari yang sesuai dengan materinya tuh apa. Itu sih, Win. Baik, terima kasih Feby. Ya, sama-sama. Aku kembaliin ke Ana. Baik, terima kasih kepada Feby yang sudah presentasi proposalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiwin yang nantinya akan dikomentari oleh Kak Kuku. Pada Wiwin dipersilakan. Baik, jadi judul proposal skripsi saya yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep suhu dan kalor. Next. Jadi dilatar belakangi oleh media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan peserta didik. Hal ini sangat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami pelajaran. Proses ini membutuhkan guru yang mampu menyelaraskan antara media pembelajaran dan metode pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi peserta didik dan membangkitkan motivasi belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar, pemakaian atau pemanfaatan media juga dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam pembelajaran. Next. Nah, sejauh ini PowerPoint hanya dimanfaatkan sebagai media presentasi yang bersifat satu arah saja atau non-interaktif, di mana peserta didik hanya berlaku sebagai pendengar atau penonton saja tanpa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi berdasar ke atas lagi.
menurut Rismatul pada tahun 2015 berdasarkan hasil penyebaran angket diperoleh 26% siswa mengalami kesulitan pada materi suhu dan kalor. Next. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Primawarta pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Fisika untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa pada era pandemi COVID-19, peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif pada konsep Bernoulli. Dari hasil uji kelayakan, media tersebut telah memenuhi kriteria kevalidan dan keefektifan. Adapun kekurangan dalam media tersebut yaitu belum terdapat video dalam PowerPoint untuk menunjang pembelajaran agar lebih menarik. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, masih sedikit yang mengembangkan media PowerPoint interaktif, terutama mata pelajaran fisika. Nah, selain itu perlu ditambahkan dengan menggunakan video untuk menunjang pembelajaran. Pada PowerPoint yang akan dibuat ini, letak interaktif di sini adalah dengan menggunakan hyperlink, serta terdapat pada latihan soalnya, di mana setiap peserta didik yang menjawab benar atau salah akan diberikan balasan emoticon yang telah disediakan sebagai timbal balik dari jawaban yang diberikan peserta didik. Serta disediakan pula jawaban dan pembahasannya. Nah, selain itu, PowerPoint ini juga akan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan interaktif yang membangun pemahaman peserta didik. Next. Adapun fokus penelitiannya yaitu untuk membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Perumusan masalahnya, bagaimana pengembangan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif yang valid dan praktis sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. Adapun manfaatnya, ya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, bagi mahasiswa dan calon guru, serta bagi siswa itu sendiri. Next. Jadi, lanjut. Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4D. Next, Rin. Perancangan model. Bawah lagi. Nah, ini rancangan model. Pada penelitian ini, produk yang akan dikembangkan adalah berupa media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif yang berisi konsep dan soal-soal fisika yang mampu menumbuhkan minat dan pemahaman siswa karena dikemas menarik mungkin. Nah, adapun rancangan model yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada pemilihan cover digunakan warna pastel yang berkesan sederhana dan kalem. Nah, disertai dengan hiasan dan tombol start untuk memulai ke halaman selanjutnya. Rancangannya seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Lalu yang kedua, PowerPoint ini menggunakan fitur hyperlink, di mana apabila diklik, maka akan langsung mengarah ke halaman atau link yang dituju. Lalu pada menu yang ada di PowerPoint akan memuat hal-hal seperti materi, diskusi dan latihan soal, kuis, dan kesimpulan. Di sini juga disertai pula video pembelajaran dan referensi berupa buku yang bisa diakses apabila kita klik, maka akan langsung mengarah ke buku atau video yang sudah disimpan pada G Drive. Lalu PowerPoint ini juga disertai dengan suara, jadi siswa juga bisa belajar sendiri di rumah dengan mendengarkan penjelasan yang ada pada PowerPoint, sehingga siswa lebih paham mengenai materi suhu dan kalor. Ke bawah lagi, tampilannya seperti pada gambar ini. Jadi selain berisi materi, PowerPoint ini juga berisi video pembelajaran dan juga video pembahasan PowerPoint itu sendiri yang dibuat menarik dan disediakan di YouTube sehingga siapapun bisa mengaksesnya. Nah, pada slide terakhir juga disertakan profil pengembang. Mungkin itu saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, Wiwin. Iya, Kak. Bagaimana cara Wiwin nanti dalam mengambil data ketika penelitian? Prosesnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaan. Itu belum dipikirkan sih, Kak. Masih bingung. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih, Wiwin. Ya, sama-sama, Kak. Baik, terima kasih kepada Wiwin yang telah presentasi proposalnya. Untuk judulnya jangan lupa di-copy di kolom chat. Sudah 5 orang presenter, Pak. 2 lagi tidak hadir.
Oke, siap. Judulnya di copy paste dulu. Semua. Satu. Oke. Oke, terima kasih Anne dan adik-adik mahasiswa yang telah presentasi hari ini. Nah, jadi Kukuh pengembangan media flipbook berbasis model inquiry terbimbing dengan 3D black flip. Nah, ini ada terulang Kukuh. Ini nggak perlu diulang dengan 3D flip, ini nggak usah. Oke, jadi kalau pilih 3D flip, nah ini 3D flip atau flipbook gitu. Nah, jadi kalau judul skripsi depannya tidak perlu pengembangan, langsung media ya. Oke, jelas. Media pengembangan flipbook atau 3D flipbook atau 3D flip sama saja. Fisika berbasis model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi ini. Oke, ini sudah oke dari sisi judul Kukuh. Nah, khusus Kukuh ini harus segera ya diselesaikan proposalnya. Halo Kukuh, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua dari Marsha, efektivitas model pembelajaran problem based learning berbantuan modul elektronik fisika. Pembelajaran problem fisika pada modul elektronik. Nah, langsung gini, Marsha, pada materi elastisitas. Gitu. Oke, langsung seperti ini ya. Jadi efektivitas. Berarti kalau nanti cari di bab 3-nya, rumusanmu nanti mengukur efektivitas, bukan layak ya. Nanti cari teori efektivitas itu dalam media itu seperti apa. Paham, Marsha? Itu Paham, banyak Pak. sekali jurnal. Pernah nemukan belum? Jangan sampai ngomong layak, kamu di kesimpulan ngomong efektif, kan beda. Benar nggak? Oke, terus berikutnya ini nanti saya upload di Epsilon, Anda bisa download, termasuk yang kemarin saya belum upload. Nanti adik-adik bisa upload yang presentasi. Jadi yang tidak presentasi ya itu nasib karena dia tidak mau presentasi kan. Oke, pengaruh model pembelajaran POE, Predict, Observe, Explain, berbantuan media audiovisual terhadap pemahaman konsep fisika pada materi momentum dan inspul. Oke, ini udah oke, Airin ini. No revisi. Berarti kalau pengaruh nanti pakai uji T ya. Tolong diingat-ingat Airin. Uji T atau uji F ya. Airin bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Terus untuk Febi, pengaruh model blended learning berbantuan media virtual terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi fluida statis. Oke, boleh ini oke juga nih Febi, udah benar. Oke, terakhir udah ya Airin Tris. Nah, media. Ini Wiwin ya. Terakhir Wiwin ya. Wiwin bisa dengar suara Bapak? Media pembelajaran PowerPoint interaktif untuk meningkatkan minat dan pemahaman konsep suhu kalor. Media pembelajaran PowerPoint interaktif. Nah, ini nanti yang terpenting Wiwin bisa menjelaskan apa bedanya PowerPoint biasa dengan PowerPoint interaktif gitu. Oke. Nah, saran saya ini tambahkan supaya kelihatan berbasis apa sarannya. Berbasis apakah model apa? Inquiry, 5M, ataukah ILD, ataukah apa problem solving. Oke, Wiwin. Kalau judulmu seperti ini, itu mirip jurusan TP nanti. Oke? Paham? Irin? Tambahkan model pembelajaran. Jadi kamu pilih model apa yang cocok untuk PowerPoint interaktif, cari referensinya di jurnal.
Oke. Jadi PowerPoint interaktif itu kayak apa? Nanti pastinya ditanya, ini kan udah banyak PowerPoint, apa sih bedanya PowerPoint interaktif? Nah, kamu sintesis dari referensi-referensi yang telah kamu baca. Oke. Nah, setelah itu kamu tambahkan model. Dalam penyusunan PowerPoint ini kan PowerPoint kan bukan hanya langsung ngomong konsep pengertian bla 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 bla, tapi kamu langsung nih kalau misalkan model problem based, berarti di PowerPoint slide pertama itu adalah diawali dari masalah. Ya kan? Diawali dari masalah dulu, ya kan? Baru kamu masukkan ke sana. Jadi masalahnya apa? Pakai video ditunjukkan, gitu. Oke, dan PowerPoint pun sekarang bisa diekspor ke video gitu. Jadi nanti saran saya kalau PowerPoint ditolak oleh pembimbing, kamu ke video gitu. Karena oh ini nggak ada apa-apanya, PowerPoint gampang sekali gitu. Nah, Anda udah pernah convert PowerPoint jadi video nggak? Belum kedengeran suaranya, Bu. Sudah, Pak. Nah, jadi maksud saya nanti kalau PowerPoint ditolak, video saja. Tapi buat videonya pakai PowerPoint. Itu caranya. Tapi ditambahkan model tertentu. Kamu boleh apapun itu. Yang penting pakai model ya. Jadi kamu dalam menyusun PowerPoint, video itu ada stepnya gitu loh. Paham maksud saya? Nah, ada sintaksnya. Oke. Ada pertanyaan dari yang presenter hari ini? Ada, silakan. Ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada, Bapak, ini nanti saya upload dulu sambil saya absen sebelum Bapak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, untuk boleh, silakan. mengenai yang media audiovisual itu atau media virtual itu harus dikasih tahu ya, Pak, di judulnya? Kamu buat sendiri atau mulung? Mulung, Pak. Mulung, berarti mulung kan ngambil dari pet atau pakai orang gitu kan. Berarti kamu mulungnya apa? Udah ada labelnya belum yang dipulung itu? Udah sih, Pak. Namanya apa? Pet atau apa? Entah, tapi saya kayak masih bingung juga sih, Pak, antara pet atau apa gitu, satu lagi saya lupa. Jadi apakah itu dimasukin ke judulnya, Pak? Nggak perlu gini, kalau masalah dimasukin judul atau enggak itu gini kan harus dinamai misalkan dengan menggunakan media pet gitu, misalkan namanya pet lah, itu namanya apa, makanya saya tanya namanya apa. Baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, supaya saya nggak lupa upload. Epsilon kalau pagi lalat ya.
Oke, yang tanggal 27 udah saya upload, yang hari ini saya upload juga supaya nggak lupa terkait saran-saran saya tadi ya. Oke, saya absen. Yang hari ini nggak hadir. Irfando ada? Ijen ya? Ya kita buat live terus. Safina Gasani ada? Halo, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terus Emir Hamzah? Nggak ada ya? Yang ada yang saya panggil kalau ada Kartini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bapak akan menyampaikan Halo, iya Pak. Halo. ya, gimana Kartini? Hadir Kartini? Iya Pak, maaf Pak sebelumnya suaranya nggak terdengar. Ya, nanti diganti. Iya Pak. Oke. Oke. Bapak hari ini akan menyampaikan seperti apa sih menyusun bab 1 yang pernah Bapak sampaikan. Oke, mohon diperhatikan ya. Baik, share screen Bapak kelihatan ya. Oke, kita akan membahas detail seperti apa. Anda kan judul sudah fix ya? Halo? Bisa dengar Iya, suara Pak. saya semua? Nah, ide skripsi kan sudah fix, didasari dari apa? Dasarinya jurnal jelas. Nah, jadi dari dasarnya ini tolong dijelaskan. Jadi Anda kalau menyusun skripsi itu jangan memaksa ide Anda itu harus jadi gitu. Tetapi harus didasarkan. Ada referensi atau merujuk. Sama halnya kalau kita puasa itu ada rujukannya gitu ya. Nah, misalkan Bapak menunjukkan sebuah judul seperti ini. Pengembangan simulasi virtual
simulasi virtual, fenomena mikroskopik, dan penggunaannya dalam pembelajaran fisika berorientasi konstruksi dan rekonstruksi konsepsi. Oke, nah kalau level S1 pengembangan tidak usah di depannya, cukup langsung nama medianya apa. Oke, tolong diperhatikan ini ya. Jadi judulnya supaya bagus. Nah, kita masuk lagi. Nih. Oke, diperhatikan. 1. Judul skripsi tidak perlu ada kata pengembangan karena level KKNI 7 atau S1. Oke, jelas? Halo, jelas? Adik-adik semua, nanti yang judulnya lebih ada kata pengembangan diperbaiki langsung. Terus perbaikinya pakai apa, Pak? Biasanya tak kasih solusi sekalian biar jelas. Nah, depannya kata analisis bisa, depannya penerapan bisa, pengaruh, atau langsung judul, langsung nama media. Oke, jelas? 2. Jelas. Harus ada 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Oke, jelas? Sini ya. Jadi yang nggak ada harus dikasih.